Kasih Tuhan, buat hari ini kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami puji, kami sembah Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada kebaikan seperti baik-Mu ya Tuhan. Tidak ada kasih seperti Engkau, kami puji, kami sembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus. Siang hari ini siang baik bagi kami Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini dan di mana ada Engkau, di situ ada pekerjaan-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Bekerjalah dalam kami. Bukakanlah pintu-pintu bagi kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Engkau kami melakukan perkara yang besar. Kami berdoa biarlah Engkau permuliakan diri-Mu di dalam diri kami Tuhan. Kau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai kami jadi berkat. Melalui firman Kau nyatakan lagi isi hati-Mu. Tuhan, biarlah isi hati-Mu kami mengerti. Majulah kami kepada maksud dan panggilan-Mu. Kami berdoa hari ini ada pergerakan. Hari ini ada pemulihan. Hari ini ada keselamatan. Hari ini ada mukjizat Tuhan. Dan untuk pekerjaan-Mu yang indah, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman ini. Mampukan, pakai, dan biarlah kemuliaan kembali kepadamu. Berkati semua anak-anak-Mu. Kami mendeklarasikan, karena firman kami hidup di bawah langit yang terbuka. Firman menurunkan hujan berkat Tuhan atas hidup kami. Biarlah semua kami basah kuyup oleh hujan berkat Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tinggal kering. Tidak ada yang dilalui, tetapi semuanya kami diberkati. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan, gangguan, tipu daya licik, perpecahan, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana jahat yang ditujukan melawan kami, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pemberitaan firman, melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia. Kami patahkan kuasa-Mu, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh, tidak mampu melawan kami di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengena kepada kami. Dan kami juga memohonkan dengan rendah hati di dalam nama Yesus. Supaya kiranya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjadikan firman, meneguhkan firman dengan tanda ajaib dan mukjizat. Maka kami deklarasikan, kami pulang dengan kepenuhan Roh Kudus. Kami pulang dengan kepenuhan berkat. Kami pulang dengan damai. Kami pulang beserta Allah Immanuel. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita yang percaya diberkati oleh Tuhan sepakat berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Selamat siang, selamat datang. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dan kita bersyukur ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang percaya di sini ada hadirat Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau hari ini hadirat Tuhan pasti memberkati dia, katakan saya ya Tuhan. Kita yang percaya boleh katakan pada kiri kanan kita katakan saya diberkati luar biasa. Maka teguhkan kesaksian kiri kanan saudara, karena firman Tuhan berkata dengan peneguhan 2-3 saksi maka sahlah perkara itu. Teguhkan kesaksian mereka, katakan ya engkau diberkati Tuhan. Sekarang saudara lihat lagi kiri kanan saudara, katakan pada mereka tetapi bagaimanapun saya diberkati lebih daripadamu. Yang merasa dan yang percaya dia paling diberkati Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Sesuai firman, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Jadilah orang-orang yang paling diberkati. Haleluya. Nah, saudara-saudari, kita sukacita ada hadirat Tuhan bersama dengan kita. Dan untuk itu kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Yang sukacita katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ada pada serial kita yang baru dan kita mulai minggu lalu, yaitu The God Who Opens Door. Tuhan yang membukakan pintu di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, di dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami pintu yang tertutup.
penolakan-penolakan, usaha yang tidak membawakan hasil, kerja keras yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan, dan kemudian impian-impian yang tidak tercapai. Pernah kita semua mengalaminya. Yang pernah mengalaminya katakan saya ya Tuhan. Ada doa-doa yang belum dijawab, dalam bahasa sehari-hari jodoh yang belum datang, pekerjaan yang belum dapat, dan juga impian-impian yang gak kesampaian. Semua kita pernah mengalami pintu-pintu yang tertutup. Gaji yang gak naik-naik, jabatan juga gak naik-naik saudara. Tetapi Alkitab berkata memang hidup ini terdiri daripada perjalanan tetapi juga lompatan-lompatan. Kita memang harus terus berjalan apapun yang terjadi. Walau ada musuh di depan, jangan berhenti. Saya berdoa Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Amang dan Inang semuanya adalah pahlawan Tuhan. Semua tidak berhenti karena masalah. Saudara adalah orang-orang perkasa, tetap maju dalam Tuhan. Mari lihat kiri kanan saudara, semangati dia, katakan tetap maju, tetap maju, tetap maju. Amin. Tetapi kalaupun kita maju, sering sekali waktu kita hidup dalam dunia ini tidak cukup untuk sampai pada tujuan. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan lompatan-lompatan dalam hidup ini. Amin. Dan lompatan-lompatan itu dalam Alkitab diterjemahkan dengan kata pintu-pintu yang dibukakan. Penerobosan dalam hidup. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh usaha kita, Tuhan yang melakukannya bagi kita. Nah, saya berdoa pada saat kami menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan kita sedang membukakan pintu bagi saudara. Sehingga bulan ini ada lompatan-lompatan dalam hidup, tahun ini ada lompatan-lompatan dalam hidup. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada lompatan dalam kesehatan, ada lompatan dalam damai sejahtera. Ada lompatan dalam keuangan, ada lompatan dalam pekerjaan, karir, dan juga ada lompatan untuk masa depan yang lebih baik. Saya berdoa itu dijadikan Tuhan bagi kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Boleh lebih semangat lagi dong? Adakah saudara semangat untuk firman Tuhan ini? Bolehkah saya mohon dengan kerendahan hati sama-sama kita bersemangat sekali lagi bangkit berdiri. Amang Inang boleh bangkit berdiri. Angkatlah Alkitab saudara. Boleh angkat tangan saudara, yang penting saudara buka hati, tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, 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 dan amin. Dijadikan dalam hidup saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih banyak. Dan seperti biasanya pada ibadah yang genap, pada ibadah 2 dan seterusnya kita mengadakannya dalam bilingual karena ada teman-teman kita dari luar negeri yang ikut menyaksikan ibadah kita dan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Mohon izin, mohon restu saudara agar Tuhan memampukan saya memperkatakan firman ini dalam bahasa Inggris, dan agar kita diberkati 2 kali ganda karena pemberitaan firman Tuhan. Mohon izin dan restu saudara agar istri saya, ibu gembala saudara, boleh menerjemahkan firman Tuhan ini untuk visi menjangkau bangsa-bangsa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke, haleluya. Oke, baiklah. Good. Are you ready? Apakah saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? The God who opens door. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan yang membukakan pintu. Let us open our Bible from Revelation chapter 3 verse 7 to 8. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku dari buku Kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David, who what he opens no one can shut, and what he shuts no one can open.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yes, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you kept my word and have not denied my name. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. The Bible said that our God holds the key. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita yang memegang kuncinya. And it is very easy to understand Dan ini sangat mudah untuk kita pahami. that the function of a key is to open and to shut. Bahwa fungsi daripada kunci adalah untuk membuka dan menutup. Whoever got the key, he can open. Whoever got the key, he can shut off. Siapa saja yang pegang kunci, dia bisa mengunci. Barang siapa yang pegang kunci, dia juga bisa And membuka. I pray right now in the mighty name of Jesus. Dan saya berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. May God open the door of goodness in your life. Kiranya Tuhan membukakan pintu-pintu kebaikan dalam hidup saudara. Because he holds the keys of David. Karena dialah yang memegang kunci Daud. May God open the door of success in your life. Kiranya Tuhan membukakan pintu kesuksesan dalam hidup The door saudara. of peace in your life. Membukakan pintu damai dalam hidup The door saudara. of joy in your life. Membukakan pintu sukacita. The door for your bright future. Membukakan pintu masa depan yang cerah. And I also pray in the mighty name of Jesus. Dan saya juga berdoa di dalam nama Yesus. May God close every bad doors in our life. Kiranya Tuhan menutup semua pintu-pintu yang buruk dalam hidup kita. May God close the destruction doors in our life. Kiranya Tuhan menutup pintu-pintu pengganggu dalam hidup kita. May God close the devastation door in our life. Kiranya Tuhan menutup pintu putus asa dalam hidup kita. The curse door in our life. Pintu kutukan dalam hidup kita. Failure door in our life. Pintu kegagalan dalam hidup kita. And I pray that it shall be done in our life in the mighty name of Dan Jesus. saya berdoa biarlah ini dijadikan di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And this key of David, Dan kunci Daud ini saudara. it has a specialties. Dia punya spesialisasi. Our God hold the key. Tuhan kita yang memegang kuncinya. So when he locked the door, Dan ketika dia mengunci pintu, nobody can open. tidak ada yang bisa I membuka. pray when God locked the door of sickness of your life, Saya berdoa bahwa ketika Tuhan mengunci pintu penyakit dalam hidup and saudara. heal your sickness, Dan dia menyembuhkan penyakit saudara. never doubt by asking, Jangan pernah saudara ragu dengan bertanya. how long I will be healed? Tuhan, berapa lama lagi kapan aku sembuh? How long is the strength of the healing from God? Oh, kapan lagi datang kekuatan penyembuhan daripada Tuhan? Will I be sick again? Apakah nanti aku sakit lagi ya Tuhan? When God shut the door of sickness, Ketika Tuhan mengunci pintu penyakit dalam when hidup God saudara. shut the door of poverty, Ketika Tuhan menutup pintu kemiskinan dalam hidup when saudara. God shut the door of failure, Dan ketika dia menutup pintu kegagalan dalam hidupmu. nobody, Tidak ada. absolutely nobody, Sungguh tidak ada saudara. no man Tidak ada manusia No manapun. Satan Tidak ada setan can manapun open it for you. yang bisa membuka pintunya It bagi means saudara. that you are going up, Itu artinya saudara akan naik. you are going further, Saudara akan berjalan lebih jauh. your life is getting better. Hidup saudara menjadi lebih baik. That is the main plan of God for you. Dan itulah rencana utama Tuhan dalam hidup saudara. And it is not only closing the bad doors. Dan tidak hanya sekedar menutup pintu yang buruk I pray that saudaraku. God will open the abundant door for you. Tetapi saya berdoa kiranya Tuhan membukakan pintu kelimpahan bagi Now saudara. I have an advice for you, an advice. Nah sekarang Bapak Gembala punya saran bagi saudara. If Saran. God already opened the doors, Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, do not hesitate. jangan saudara ragu-ragu. Walk
into your new life. Berjalanlah dalam hidup baru saudara. Walk into your new blessings. Berjalanlah dalam berkat-berkat baru Do saudara. not stay in your place and crying. Jangan saudara tetap tinggal di tempat saudara dan nangis-nangis di That's sana. why God says, look, Itu sebabnya Tuhan berkata dalam firman-Nya, lihatlah, see, lihat saudara. I already opened doors for you. Aku sudah membukakan pintu bagimu. You don't need to cry at night anymore. Saudara nggak perlu nangis-nangis lagi di waktu malam. You don't need to keep your broken heart. Saudara nggak perlu menjaga hati saudara yang hancur ini lagi. For you, God already opened doors. Karena bagi saudara, Tuhan sudah membukakan pintu. Walk in. Berjalanlah ke Walk dalamnya. in. Masuklah ke dalamnya. Walk in. Masuklah ke In dalamnya the mighty name saudaraku, of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. The Bible said, Kita mengatakan the very word of God, perkataan Tuhan sendiri saudara. that He Himself said, Bahwa Tuhan sendiri berkata, I know your deeds. aku tahu perbuatanmu. As we are grow as a Christian, Ketika kita bertumbuh sebagai orang Kristen saudara. our Sunday school teacher always said, Guru sekolah minggu kita selalu berkata, God knows your deed. Tuhan tahu perbuatanmu God loh. knows your deed. Tuhan tahu perbuatanmu loh. It is something like frightening us. Itu seperti perkataan yang nakut-nakutin kita saudara. Because what our Sunday school teacher means, Karena apa yang dimaksud oleh guru sekolah minggu adalah God knows your sin. Tuhan tahu dosamu. God knows your bad deeds. Tuhan tahu perbuatan jahatmu. Oh yes, He did. Oh ya memang Tuhan tahu. That's why He come from heaven to the earth Itu sebabnya dia datang dari sorga turun ke bumi. and die for me and for you. Dan mati bagi saya dan saudara. Because He knows your sin. Karena dia tahu dosa-dosa saudara. And He is not only knows your sin, Dan dia tidak hanya sekedar tahu dosa. He knows the weight of sin, Dia juga tahu upah daripada dosa. which is death itself. Yang adalah kematian. And He knows that we cannot bear the weight of sin. Dan Tuhan tahu kita nggak sanggup memikul upah dosa. Yes, He knows we are sinners. Iya dia tahu kita orang berdosa That's saudara. why He bears the weight of sin for us. Itu sebabnya dia memikulkan upah dosa itu bagi kita. He is our substitute because of His love. Dia adalah pengganti kita karena kasihnya. This is the greatest love story you ever heard. Saudaraku, ini adalah kisah cinta yang terbesar yang pernah saudara And dengar. it involves you inside. Dan di dalam kisah ini ada saudara di How dalam. God loves you. Betapa Tuhan mengasihi He saudara. knows your deed. Dia tahu perbuatanmu. He knows your bad deeds. Dia tahu perbuatan jahatmu. He hates your deeds. Dia benci perbuatan itu. But He loves you. Tetapi dia mengasihi engkau. So what He did, Jadi apa yang dilakukan He Tuhan? take out of all your sin. Dia mengambil semua dosa-dosa saudara. Put it upon Himself. Meletakkannya atas dirinya. And take the weight of sin. Dan memikulkan upah dan beban dosa itu. So that you can go free. Sehingga saudara bisa bebas. So that you will live in righteousness. Sehingga saudara hidup di dalam kebenaran. Yes, God knows our bad deeds. Ya Tuhan tahu perbuatan jahat kita. But not only our bad deeds. Tetapi tidak hanya perbuatan God jahat. knows our good deeds Tuhan also. juga tahu perbuatan baikmu. God knows how you are working very hard. Tuhan tahu saudara kerja keras. God knows that you are here today on Sunday. Tuhan tahu saudara ada di tempat ini pada hari Minggu. Many people don't want to go to church. Banyak saudara orang gak mau pergi ke gereja. They have many reasons. Mereka punya banyak alasan. But you defeat every reason and you are in the house of God today. Tetapi saudara mengalahkan semua alasan-alasan itu dan datang ke rumah Tuhan hari ini. God knows it. Tuhan tahu itu. God knows the crying of your heart. Tuhan tahu juga tangisan hati saudara. God knows the very deep dream of your heart. Tuhan juga tahu semua mimpi-mimpi besar saudara. How you already try your best to achieve it. Bagaimana saudara sudah usaha keras untuk bisa God, menggapai mimpi God itu. knows the night that you spend with tears. Tuhan tahu malam-malam yang saudara habiskan dengan menangis. God knows
how people do bad about you, Tuhan tahu bagaimana orang-orang memperlakukan buruk pada saudara, treat you bad things, melakukan hal yang buruk pada engkau, torturing your heart, menyiksa hati and you saudara. cannot do anything about it. Dan saudara nggak bisa buat apa-apa untuk membalasnya. You did not take your revenge, Saudara tidak membalaskan dendam saudara padanya, but it hurts you deep inside. tapi perlakuannya itu menyakiti saudara di dalam Yes, hati. God knows. Iya, Tuhan tahu itu. And what else God knows? Dan apalagi yang Tuhan ketahui? Just now we read in the Bible. Barusan kita baca di Alkitab, God knows, and He Himself said, Tuhan tahu dan Dia sendiri berkata, I know your strength is limited. aku tahu kekuatanmu terbatas. It is just like a chain in our feet. Ini ibarat seperti ada rantai di kaki kita, saudara. Yes, we want to move on, Ya, kita mau bergerak maju, but it keeps us in our place tapi rantai itu tetap membuat kita berada di tempat yang sama. so that we cannot move further, Sehingga kita nggak bisa bergerak lebih jauh. so we cannot stretch further. Sehingga kita tidak bisa merentang lebih jauh. Oh, we want to achieve something in front, Oh, kita mau menggapai sesuatu di depan, but that chain of old life, tapi rantai hidup lama ini loh. but the chain of failure, Oh, rantai kegagalan ini loh. oh, the chain, whatever chain it is, Oh, rantai apapun itu, it hinders us, itulah yang menjauhkan and kita. sometimes it hinders us for generation. Dan terkadang rantai itu bisa menjauhkan kita dari berkat kita, God knows. generasi per generasi. God knows that our strength is limited. Tuhan tahu kekuatan kita terbatas, saudara. God knows our financial is limited. Tuhan tahu uang kita terbatas. Nobody here without limit, Tidak ada di tempat ini orang yang gak terbatas. but thank God He knows. Tetapi puji Tuhan, Dia tahu. And the Bible said, Dan Alkitab mengatakan, look, lihatlah, see, lihat I saudara. already opened doors for you. Aku sudah membukakan pintu This is bagimu. good news for all of Ini us. kabar baik bagi kita semuanya. This is Amin. good news for all of us. Kabar baik bagi kita semua. Amen. Amin. It means that God wants to raise up your level. Itu artinya Tuhan mau menaikkan level saudara. With faith, I speak it out. Dengan iman saya perkatakan hal With ini. faith, I declare. Dengan iman saya deklarasikan. You are this year is different with you are next year. Saudara tahun ini berbeda dengan saudara tahun depan. A very different person. Ada orang yang betul-betul berubah. Because right now God already opened doors for you. Karena hari ini Tuhan sudah bukakan pintu bagi saudara. Change is heading your Oh, way. perubahan sedang menuju pada saudara. This is the benefit of our service. Inilah kegunaan daripada ibadah ini. This is the benefit of our God. Inilah kegunaan daripada Tuhan He is kita. working for you. Dia bekerja bagi saudara. He is working for your benefit. Dia bekerja untuk keuntungan Opening saudara. doors. Membukakan pintu. Believe God for it. Percaya pada Tuhan untuk hal ini. Now, Sekarang God knows you're hardworking. Tuhan tahu saudara sudah kerja keras. God knows you are keep giving to God. Tuhan tahu saudara terus memberi pada Tuhan. God knows your faithfulness. Tuhan tahu kesetiaan saudara. God knows that you are tired, Tuhan juga tahu saudara sudah capek. but yet you keep on working. Tetapi saudara tetap terus bekerja. God knows that you are under oppression, Tuhan tahu saudara ada di bawah tekanan. under pressure, Di bawah tekanan yang besar. but you keep loving God. Tapi saudara tetap terus menerus mengasihi Tuhan. Make peace with your heart, Saudaraku, berdamailah dengan hati because I saudara. bring you good news. Karena saya bawakan kabar baik ini. Your parents maybe don't know. Orang tua saudara mungkin gak tahu. Your spouse might be don't know, Oh, suami atau istri mungkin gak tahu. but God knows. Tapi Tuhan tahu. Make peace with yourself. Berdamailah dengan diri saudara. God knows. Tuhan tahu. And I pray Dan saya you berdoa. will see open door in your life. Saudara akan melihat pintu dibukakan dalam hidup It shall saudara. be done in the mighty name of Dijadikanlah Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Last week we are talking about our God that handed the key, that holds the key. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan
Tuhan kitalah yang memegang kunci. We cannot open the doors by ourselves. Kita tidak bisa membuka pintu sendirian. We have one level of life over here. Kita punya satu level kehidupan di sisi sini. There is increase over there. Dan ada peningkatan di ruang sebelah And sana. over there is another increase even more. Dan di ruang yang sebelah sana lagi ada peningkatan yang lebih lagi. We cannot open the door of increase in our life. Kita nggak bisa membuka pintu sendirian dengan kekuatan That's kita untuk why- peningkatan. That's why we are always roaming in this level. Itu sebabnya saudara, kita putar-putar terus di level yang seperti ini. No matter how hard we try, Gak peduli seberapa keras kita no usahakan. matter how hard we pray, Tidak peduli seberapa keras kita no berdoa. matter how long we fast, Tidak peduli seberapa lama kita we need God berpuasa. who holds the key. Kita butuh Tuhan yang memegang kunci. But when God opens the door, Tetapi ketika Tuhan membukakan pintu, then we can go to the next level. sehingga kita bisa masuk ke level selanjutnya. And over here we can see different life. Dan di sebelah sini kita bisa melihat hidup yang berbeda. No more oppression as over there. Tidak ada lagi tekanan yang seperti di sebelah sana. Over here we have different challenge. Oh, di sebelah sini kita punya tantangan yang Over berbeda. here we are different men. Di sebelah sini kita menjadi orang yang berbeda. This is what I pray for you. Ini yang saya doakan bagi saudara. That God will work and open doors in your life. Bahwa Tuhan akan bekerja dan membukakan pintu dalam hidup So saudara. that you will be different person. Sehingga saudara akan menjadi orang yang berbeda. And God will open another door for you. Dan Tuhan akan bukakan pintu lainnya bagi saudara. So that God, you will be more to whatever God wants you to be. Sehingga saudara akan menjadi lebih lagi menuju pada apa yang Tuhan tujukan sebagaimana tujuan penciptaan You are saudara. right now is okay. Saudara yang sekarang ini oke, baik. But God has something more for you. Tetapi Tuhan punya sesuatu yang lebih lagi Yes, bagimu. your life is good right now. Ya, hidup saudara baik sekarang ini. But God will open doors to a better life for you. Tetapi Tuhan akan membukakan pintu untuk hidup yang lebih baik lagi So bagi that saudara. you can be blessed to other people. Sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain lagi. You are the source of blessing to your family. Saudara lah yang menjadi sumber berkat bagi keluarga You are saudara. the source of blessings to this church. Saudara yang menjadi sumber berkat bagi gereja ini. You are the source of blessing for this city. Saudara yang menjadi sumber berkat bagi kota ini. And I know somebody here who heard me. I tell you, God makes that you are the source of blessing to your country. Dan saya tahu ada satu orang di tempat ini. Iya, saudaraku, Tuhan mau menjadikan engkau sumber berkat bagi negara kita. Let it be done in your life. Dijadikanlah dalam hidup saudara. Amen. Amin. Now, Sekarang, this week we are going to see minggu ini kita akan melihat that in this world, bahwa di dunia ini somebody hold the key. ada satu orang yang memegang kunci. Somebody hold the key, seseorang. Ada seseorang yang memegang kunci. And this somebody Dan orang ini sometimes can open the door for us, terkadang bisa membukakan pintu bagi kita. yet can close the door for us. Dan dia juga bisa menutup pintu bagi kita. I pray that you will meet somebody that open the doors for you in God's time. Saya berdoa saudara akan bertemu dengan orang yang membukakan pintu bagi saudara dalam waktunya Tuhan. The right man in the right, on Orang the yang- right time, Orang yang tepat pada waktu yang tepat. in the right place. Di tempat yang tepat. Yes, there is somebody like that. Ya saudara, ada orang yang seperti itu. But yet many times we meet with somebody that closed the door for us. Tapi seringkali kita ketemunya dengan orang yang menutup pintu bagi kita. And they close the door for our success. Dan mereka menutup pintu untuk kesuksesan kita. Close the door for our increase. Menutup pintu untuk peningkatan dalam hidup kita. And no matter what we do, Dan tidak peduli apa yang kita buat, we cannot climbing up kita nggak bisa mendaki naik. because we are Christians. Karena kita orang Kristen. We cannot climbing up Kita tidak bisa naik
because they have a negative sentiment for us. Karena mereka punya sentimen negatif kepada kita. And it happens. Dan itu memang terjadi, saudara. But now I tell you, Tapi sekarang saya beritahu pada saudara, when God comes, ketika Tuhan datang, the Bible said, Alkitab mengatakan no doors can stand shut. tidak ada pintu yang bisa tahan untuk menutup dirinya. Every door must be open. Setiap pintu harus terbuka. No matters who hold the key. Tidak peduli siapapun yang memegang kunci itu. God can open the door for you. Tuhan bisa membukakan pintu bagi saudara. Psalm chapter 24 verse 7 and 9. Mazmur 24 ayat 7 dan 9. It is written the same thing. Itu menuliskan hal yang sama. Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient door, that the King of glory may come in. Dituliskan di sana, saudaraku. Mazmur 24 ayat 7 sampai 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. The Bible said there are ancient doors in our life. Alkitab mengatakan memang ada pintu-pintu yang berabad-abad dalam hidup kita. The door that has been shut for a long time. Pintu yang sudah lama tertutup. It could be something that you always dream of, Saudaraku, ini bisa saja sesuatu yang engkau selalu impi-impikan, but never come to you. tapi tidak pernah datang It could padamu. be shut for generation. Bisa saja dia sudah tertutup generasi demi generasi. Maybe from your forefathers. Mungkin dari kakek buyutmu. Your family got dreams that somebody in your family will become bachelor. Mungkin dalam keluarga saudara sudah lama diimpikan, adalah dari keluarga kita yang lulus sarjana. But until now, Tapi sampai sekarang nobody become bachelor. tidak ada juga yang jadi sarjana. When you enter the university, Ketika saudara masuk ke universitas, your father said to you, bapak saudara berkata pada saudara, if you enter the university, kalau engkau masuk ke universitas, all of your little brother and sister semua saudaramu yang di bawah kamu cannot go to school anymore, gak bisa sekolah lagi. because I cannot pay for all of you. Karena aku gak bisa membiayai sekolah kalian We semua. don't have enough money for that. Kita tidak punya cukup uang untuk itu. So there is dream shattered for you. Jadi ada mimpi yang hancur There is a bagimu. closed door for you. Ada pintu yang tertutup bagimu. I pray that in the mighty name of Jesus, Saya berdoa bahwa di dalam nama Yesus, that the door will be open for you. bahwa pintu-pintu mulai dibukakan bagi May saudara. you become the first bachelor in your family. Kiranya saudara menjadi sarjana pertama dalam keluarga And saudara. I pray in the mighty name of Dan Jesus, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. even God give you apa basis? Hah? Apa basis? Scholarship. Even God will give you scholarship Bahkan Tuhan akan mengaruniakan beasiswa pada saudara. so that you can do your master degree. Sehingga saudara bisa melanjutkan gelar master saudara. Not in Indonesia, Gak di Indonesia saudara, but somewhere out there. tetapi di luar negeri sana. Could be in Singapore, Bisa jadi di could Singapura, be in US, bisa juga di Inggris, could be in other country. maksud saya Amerika, atau I- di negara lain. I pray that it shall be done for you Saya in the mighty name of berdoa ini Jesus. dijadikan bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Door of healing that has been shut. Pintu-pintu kesembuhan yang sudah lama tertutup. Your grandfather died because of stroke. Bahwa kakek buyut saudara meninggal karena stroke. Your father died because of stroke. Bapak saudara meninggal karena stroke. Now that fear comes to you. Sekarang ketakutan itu mulai menggerogoti saudara. When I will be die also. Kapan lah aku mati juga ya? No, you won't die in the mighty name of Jesus. Enggak, saudaraku, saudara tidak akan mati dalam nama Yesus. Because the ancient door of healing has been opened for you. Karena pintu yang berabad-abad, pintu kesembuhan itu sudah dibukakan bagi saudara. I pray it shall be done in your life. Saya berdoa ini dijadikan dalam hidup saudara. The door of financial freedom Pintu kebebasan finansial from your ancient father. dari kakek saudara. Oh, every time your family got blessings, Oh, kapan saja keluarga saudara ada dapat berkat,
some bad things happen. datang hal yang buruk jadi. When you got blessings, Ketika engkau punya berkat lagi, somebody got sick. ada yang jatuh sakit. And then you spend all of your blessings. Maka habislah berkat-berkat tadi saudara untuk berobat. When your family got blessings, Ketika keluarga saudara dapat berkat lagi, somebody got accident. ada yang kecelakaan. When you got blessings, Ketika saudara dapat berkat lagi, somebody steal it. ada yang mencuri. Oh, the door of blessing is closed. Pintu berkat tertutup bagi I saudara. pray that you are the first man in your family become blessed by God so abundantly. Saya berdoa saudaralah orangnya di dalam keluarga saudara yang pertama kali diberkati berlimpah-limpah. Amen. 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 I pray that the ancient door, Saya berdoa pintu-pintu yang berabad-abad the itu, ancient door is open. pintu yang berabad-abad itu Again, terbuka. I read it up to you. Lagi saya sampaikan ini pada saudara. Lift up your heads. Angkatlah kepalamu, You gates be lifted up. hai pintu-pintu gerbang. You ancient door, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang that the berabad-abad, King of glory may come in. supaya masuk Raja kemuliaan. It happens when the King of glory come in. Saudara, pintu ini bisa terbuka ketika Raja kemuliaan masuk. When the King of glory come in, Ketika Raja kemuliaan itu datang, no matter who holds the door. tidak peduli siapapun yang memegang pintu When saudara. Jesus come into the door, Ketika Yesus datang ke pintu itu, every door must respect Jesus and open by itself. setiap pintu harus hormat pada Yesus dan terbuka dengan The sendirinya. ancient door that has been shut in your family for years, Pintu berabad-abad yang sudah tertutup di dalam keluarga saudara, invite Jesus to come in your family. maka undanglah Yesus datang dalam keluarga The saudara. ancient door that has been shut in your life for years, Pintu berabad-abad yang sudah tertutup dalam hidup saudara bertahun-tahun lamanya. is it about your future? Apakah itu tentang masa depan? Is it about your marriage? Apakah itu tentang pernikahan? Whatever it is, Apapun itu, invite Jesus, undang Yesus, the King of glory, Raja kemuliaan, so that every door shall be open. sehingga setiap pintu akan terbuka. When Jesus walk in front of you, Ketika Yesus berjalan di depan saudara, you just follow Jesus. saudara cukup ikuti Yesus And saja. when Jesus walk, Dan ketika Yesus berjalan, every door shall be open. setiap pintu akan terbuka. You just follow Jesus. Saudara ikuti Yesus And saja. your life will be going from glory to glory. Dan hidup saudara akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. From level up to level up. Dari peningkatan menuju peningkatan. From blessings to blessings. Dari berkat menuju berkat. Doesn't mean you have no problem anymore. Itu nggak berarti saudara nanti nggak punya masalah lagi. But it means that you have more victory. Tetapi yang saya beritahukan saudara akan punya lebih banyak lagi kemenangan. That's what happened when God opened the doors for you. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan buka pintu bagi saudara. Now the ancient door Nah sekarang pintu yang berabad-abad, that keeps you in this level, yang membuat saudara tetap ada di level ini, that keeps your family in this level, yang membuat level keluarga saudara tetap saja di sini. invite God in your family. Undang Yesus dalam keluarga So that saudara. the King of glory will open the doors. Sehingga Raja kemuliaan akan membukakan pintu. And from now on Dan mulai hari ini to your next generation, sampai pada generasi demi generasi you will selanjutnya, live in the next level. saudara akan hidup dalam level selanjutnya. Your next generation, your children Anak-anak saudara, generasi saudara selanjutnya will not fight the same fight as you fight. tidak akan berjuang di dalam perjuangan seperti yang saudara alami sebelumnya. They will fight for another level of life. Tapi mereka akan berjuang untuk level selanjutnya dalam kehidupan. That's why God says Itu sebabnya Tuhan berkata your new generation will have double portion. bahwa generasimu selanjutnya akan mendapatkan porsi 2 kali ganda. I pray that it shall happen in your family. Saya berdoa ini akan dijadikan di dalam keluarga In the saudara. mighty name of di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang God shut the door for the Israelites. Tuhan menutup pintu untuk orang Israel. Last week we already knows it.
Minggu yang lalu kita sudah tahu ini. The Israelites have the promise of God. Orang Israel memiliki janji Tuhan. The promise of God said to the Israelites Janji Tuhan berkata kepada bangsa that Israel you shall enter the promised land, bahwa engkau akan masuk ke tanah perjanjian. the good land, Tanah yang baik. the fruitful land. Oh, tanah yang memiliki buah yang banyak. It is yours to own. Itu adalah milik pusaka. Again, doesn't mean that you don't have any war, Kembali lagi saudara, bukan berarti saudara tidak akan menghadapi perang. but you have the promise of God. Tapi saudara memiliki janji I Tuhan. will be with you. Aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. But the Israelites do the wrong thing, Nah sekarang saudara, orang Israel melakukan yang salah. speak the wrong words. Mereka mengucapkan perkataan yang salah. They said, though we have the promise of God, Mereka berkata seperti ini pada Tuhan, meski kami punya janji Tuhan, they are too strong for us. yang di sana itu terlalu kuat bagi kami Though Tuhan. we have the promise of God, Meski kami memiliki janji Tuhan, we cannot do it. kami nggak bisa lakukan. Though we have the promise of God, Meski kami punya janji Tuhan, oh, we are just like grasshopper. oh kami ini cuma belalang. Now listen to me. Nah dengarkan saudaraku, You have the same promise of God. engkau punya janji yang sama The dari promise of Tuhan. salvation, Janji keselamatan the jiwa, promise of success, janji the keberhasilan, promise of healing. janji kesembuhan. Never said, Jangan pernah saudara katakan, I cannot be healed. aku nggak bisa sembuh I lagi. cannot be success. Aku nggak bisa berhasil lagi. Though I have the promise of God, Meski aku punya janji, all this oppression is too hard. tekanan ini terlalu berat. When you say like that, Ketika saudara ucapkan you seperti itu, close every door. saudara yang tutup setiap pintu, God wants to open it, Tuhan mau buka pintunya, but you are not ready to receive it. tapi saudara nggak siap untuk menerimanya. That's why God closed the door for the Israel for 40 years. Itu sebabnya Tuhan tutup pintu itu bagi bangsa Israel selama 40 tahun. For 40 years, Selama 40 tahun, no matter how long they walk, tidak peduli seberapa lama mereka berjalan, no matter how hard they fight, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, they never enter the next level. mereka nggak pernah naik level, saudara. They never enter the promised land. Mereka nggak pernah masuk ke tanah perjanjian. But this time, Tapi kali ini God opens the door. Tuhan bukakan pintu. After 40 years, Setelah 40 tahun, finally God opens door. pada akhirnya Tuhan bukakan Now pintu. this is my prayer for you. Nah sekarang inilah doa saya bagi saudara. After all of these years, Setelah selama bertahun-tahun ini, after the years of COVID, setelah bertahun-tahun COVID ini saudara, we see closed door. kita melihat pintu tertutup. Closed door in every nation. Pintu tertutup untuk setiap Closed door bangsa-bangsa. in financial. Pintu tertutup untuk keuangan. After this year, Setelah tahun ini, this is the time. inilah waktunya. This is the time. Inilah waktunya God saudara. opening door again Tuhan for you. membukakan kembali pintu bagi God saudara. opening door again for us. Tuhan membukakan pintu lagi bagi kita. But God opening door to a different Israel. Tetapi Tuhan membukakan pintu untuk orang Israel yang berbeda. Because the one that speak against God, Karena mereka yang berkata-kata berlawanan melawan Tuhan, criticize their leader, yang mengkritik pemimpinnya, the one that don't want to fight, mereka yang gak mau berperang, did not believe the promise of God. tidak percaya pada janji Tuhan, They already gone. mereka semua sudah binasa. They died already. Mereka udah mati semua saudara. God opened doors Tuhan bukakan pintu itu to a new generation of Israel untuk generasi baru bangsa to Israel believe God. yang percaya pada Who Tuhan, for 40 years yang selama 40 they have tahun been fighting, mereka sudah berperang, and they see how God give them victory. dan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan berikan mereka kemenangan, And God teach them. dan Tuhan ajari That's generasi why ini. when they are facing the Canaanites, Itu sebabnya ketika orang Israel yang baru ini melihat orang Kanaan, they have different saying. mereka punya perkataan yang berbeda. They said, as God give us victory Dia before, berkata, sebagaimana Tuhan memberikan pada kami kemenangan yang sebelumnya, this time God will give us victory also. kali ini Tuhan akan berikan kepada kami juga kemenangan. I believe that you have been given by God victory. Saya percaya saudara semua sudah diberikan Tuhan kemenangan. This time,
kali ini, this year, tahun ini, God will give you victory also. Tuhan akan memberikan kemenangan lagi pada Victory saudara. in your financial. Kemenangan dalam keuangan saudara. Victory for your heart. Kemenangan untuk hati saudara. Victory for your future. Kemenangan untuk masa depan God is saudara. opening door right now. Tuhan sedang membukakan pintu sekarang ini. The new generation of Israelites Generasi yang baru dari orang Israel have a new heart. punya hati yang baru The saudara. heart that trusting God. Hati yang percaya pada Tuhan. Keeping God's promise. Yang memegang erat janji I Tuhan. pray that you also and we all have a new heart. Saya berdoa saudara dan kita semua punya hati yang baru. The heart that trusting God. Hati yang percaya pada The Tuhan. heart that believing His word. Hati yang percaya pada firman Tuhan. Keep hold tight His promise. Yang berpegang erat pada janji Tuhan. Amen. Amen. For 40 years, Selama 40 tahun God teach the Israelites Tuhan mengajari bangsa Israel ini so that they are worthy for the next level. sehingga mereka layak naik level Do selanjutnya. not say that these 3 years of COVID is wasted. Jangan saudara katakan 3 tahun COVID ini sia-sia saja Don't semuanya. you say that, never say that your years in the wilderness is wasted. Jangan saudara katakan bahwa tahun-tahun hidup saudara di padang belantara itu adalah tahun yang sia-sia. Because when the Israel roaming in this wilderness, Karena ketika bangsa Israel mereka berkeliaran di padang belantara ini, God prepared them. Tuhan sedang mempersiapkan God mereka. prepared their heart Tuhan persiapkan hati mereka. so that when they enter the promised land, Sehingga ketika mereka masuk ke tanah they perjanjian, are worthy of it. mereka layak And all menerimanya. the blessings Dan semua berkat-berkatnya will not make them die of happiness. tidak akan membuat mereka mati kesenangan, saudara. Did not make them die because of pride. Tidak akan membuat mereka mati jadi sombong. Now let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara. an ant Semut. never die because of starvation. Semut tidak mati karena kelaparan. Every ant is a hard worker. Oh, setiap semut itu pekerja keras, saudara. If you see why ants die, Kalau saudara lihat kenapa semut mati, because they die in the sugar, mereka matinya karena gula. in the great blessings. Di dalam berkat yang besar. God don't want you to become like that. Tuhan tidak mau saudara seperti itu. God wants to give you great blessings, blessings. Tuhan mau memberikan pada saudara berkat yang besar. Yet God wants you to bless other people. Tetapi Tuhan juga ingin saudara memberkati orang lain lagi. And God wants you to go to the next level. Dan Tuhan ingin saudara naik level That's selanjutnya. why God shut the door, Itu sebabnya Tuhan tutup so pintunya. that He can prepare you over here. Sehingga saudara bisa dipersiapkan di sebelah sini. Don't say that your time is wasted. Jangan saudara katakan waktu saudara terbuang Because percuma. while God prepare you over here, Karena ketika Tuhan mempersiapkan saudara di sini, your blessings over there, nobody can take. berkat saudara di sebelah sana gak ada yang bisa ambil. And your blessing is not gone. Dan berkat saudara gak hilang. Your blessing is accumulated. Tetapi berkat saudara diakumulasikan. And it is going more and more and more and more and more. Dan dia sedang bertambah, lebih dan lebih lagi. Amen. Amin. The Canaanites Mari kita that berikan Israelites face Orang-orang Kanaan yang dihadapi oleh orang Israel. is not the same Canaanites 40 years ago. Itu bukan orang Kanaan yang sama 40 tahun 40 yang years lalu. ago they have nothing. 40 tahun yang lalu orang Kanaan tidak punya apa-apa. They just have a great land. Mereka punya cuma tanah yang baik. But after 40 years, Tetapi setelah 40 tahun, they have good houses. mereka punya rumah-rumah yang bagus. They have high walls. Mereka punya tembok yang tinggi. And God says, Dan Tuhan berkata, you will have the houses that you never built. engkau akan memiliki rumah-rumah yang tidak pernah engkau bangun. Amen. Amin, saudara. Amen. Amin, So saudara. for 40 years, Jadi selama 40 tahun, your blessing is accumulated. berkat saudara lagi ditambah-tambahkan. God prepare you over here. Tuhan persiapkan saudara di sebelah sini. God accumulated your blessings over there. Tuhan akumulasikan berkat saudara di sebelah sana. So when you ready, Jadi ketika saudara siap, God will say, come in, come Tuhan here, akan come here. berkata, ayo kemari, Come kemari. here, come here, come here. Ayo kemari. And God open the doors for you. Dan Tuhan bukakan pintu bagi saudara. And when you see
Dan ketika saudara melihat berkat you itu, will say, wow, saudara akan berkata, wow, 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 wow. Amen. Amin. Don't say that your year is wasted. Jangan saudara katakan tahun hidupku sia-sia. I will never get married. Aku nggak akan pernah menikah. When God brings you the right man, Ketika Tuhan bawakan pasangan hidup yang tepat, you will say, wow, saudara akan berkata, wow, 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 wow. wow. Don't say, I never be rich. Oh, jangan saudara katakan aku nggak akan pernah jadi orang kaya. I've tried my best. Aku sudah usahakan yang terbaik. I'm working very hard. Aku sudah kerja keras. This is my life. Kayak gini aja lah hidupku. No. Tidak, Your saudara. blessings accumulated. Berkat saudara sedang And diakumulasikan God di is sana. preparing you. Dan Tuhan sedang mempersiapkan When God engkau. opened the door for you, Ketika Tuhan bukakan pintu bagi saudara. and you see your blessings, Ketika saudara melihat berkat saudara. oh, you say, wow, Saudara akan berkata, oh wow. my God, Ya Tuhan. wow, Wow. my God. Ya Tuhan. That's why I tell you, Itu sebabnya saya beritahu pada saudara. though the door is still closed, Meskipun pintunya masih tertutup. keep on praying, Tetaplah berdoa. keep on believing. Tetaplah percaya. Though the door is still closed, Meski pintu masih tertutup. keep on doing good. Tetap lakukan yang If baik. people did not do good to you, Kalau orang tidak memperlakukan baik pada saudara. keep on doing good. Tetap aja lakukan yang baik. Keep on forgiving. Tetap saja mengampuni. If people doing bad things to you, Kalau orang lakukan yang buruk pada saudara. keep forgiving them. Tetap ampuni mereka. Keep giving to God, Tetap memberi pada Tuhan. because your blessing is accumulated. Karena berkat saudara sedang diakumulasikan Oh, di I am sana. still in need, my Lord. Oh, saya sedang membutuhkan ya Tuhan. But keep giving to God, Tapi tetap beri pada Tuhan. because the value of your gift Karena nilai pemberian engkau is more when you are in need. jadi lebih ketika engkau sedang membutuhkan. God is preparing you. Tuhan sedang mempersiapkan Never saudara. say that it is wasted. Jangan pernah saudara katakan, aduh sia-sia semua My gift ini. is wasted. Pemberianku tuh sia-sia. My hard work is wasted. Hatiku ini sia-sia semua. Oh, my forgiveness is wasted. Pengampunanku tuh sia-sia. Nothing is wasted. Tidak ada yang sia-sia. God accumulate it over there, Tuhan sedang akumulasikan semua di so sana. that when God open the doors for you, Sehingga ketika Tuhan membukakan pintu bagi engkau, come in, my son, Tuhan berkata, masuk anakku, masuk, masuk. and you will see Saudara akan lihat what God has prepared. apa yang Tuhan sudah That's siapkan. why Paul said, Itu sebabnya Paulus berkata, more than you pray, lebih daripada apa yang engkau doakan, more than your eyes ever seen, lebih daripada apa yang matamu pernah lihat, God already provide. Tuhan sudah sediakan Because bagimu. your time is not wasted. Karena tahun-tahunmu, waktumu Your tidak blessing is sia-sia. accumulated. Berkat-berkatmu sedang You will step diakumulasikan. into your wow. Saudara akan melangkah masuk dalam wow And I saudara. pray in the mighty name of Dan Jesus, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. may your wow come this year. Kiranya wow saudara datang tahun ini. Amin. May God open the doors for you. Kiranya Tuhan bukakan pintu bagi saudara. Hallelujah. Haleluya. No matter Tidak peduli whoever holds the key of the door. siapa saja yang memegang kunci pintu itu. When God comes, Ketika Tuhan datang, they must open it. mereka harus John membukanya. chapter 10 verse 3. Yohanes 10 ayat 3. The doorkeeper opened the door for the great shepherd. Untuk dia, penjaga membuka pintu. And the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. So in this life we have doorkeeper. Jadi di dalam hidup ini kita punya penjaga pintu. Maybe your boss. Mungkin dia adalah bos saudara. Maybe your parents. Mungkin dia adalah orang tua Yes, they saudara. have key of your life also. Ya, mereka juga punya kunci hidupmu juga. But when the great shepherd come, Tetapi ketika gembala agung datang, when the king of glory come, ketika raja kemuliaan itu for datang, him the doorkeeper must open the door. bagi dia
penjaga pintu harus membukakan pintu. Invite Jesus in your life. Saudara, undanglah Yesus dalam hidup saudara. He has the real key, Dia punya kunci yang asli. the key of David. Kunci Daud, He saudara. will open the door of your life. Dia yang akan bukakan pintu di dalam hidup saudara. I remember one time, Saya teringat satu waktu, a couple come to me ada pasangan datang kepada Bapak Gembala. and they said, Dan mereka berkata, our parents is not according to the word of God. oh, orang tua kami ini Pak, gak seturut dengan firman Tuhan. They did not let us marry Mereka tidak membiarkan kami menikah. because we are from different tribe. Karena kami datang dari suku yang berbeda. The Bible said that from all tribes we are in heaven. Alkitab mengatakan Pak, dari semua suku kita kumpul nanti di sorga. So we know that our parent is not right. Jadi kami tahu Pak, orang tua kami ini gak seturut firman. Yes, we know. Ya kita tahu We saudara. know our boss is not according to the word of God also. Kita juga tahu bos kita juga ada gak seturut dengan firman Tuhan. Sometimes our teacher is like that also. Ya terkadang guru kita juga gak seturut dengan firman Tuhan But saudara. they hold the keys. Tapi mereka pegang kunci. They close the door for us. Mereka tutup pintu bagi So kita. I said to them, Jadi saya berkata kepada pasangan itu, you pray. kamu berdoa. You pray to God. Kamu berdoa pada Tuhan. What should you do? Apa yang harus engkau Do lakukan? good to your parents. Lakukan yang baik kepada orang tua. Bring them the food that they like. Bawa pada mereka makanan kesukaan mereka. Ask your girl to cook for them. Minta pada pacarmu untuk masakan untuk dia. And tell your parents it is cooked by your future daughter-in-law. Dan beritahu kepada orang tuamu, ini dimasak oleh calon mantu mama bapak. It is cooked by love. Dimasak dengan kasih. And she can cook it for you every day like this. Dan dia bisa masakan ini untuk mama sama bapak setiap hari seperti ini. Don't come to your parents alone. Jangan saudara datang kepada orang tua sendirian. Invite Jesus to come with you. Undang Yesus datang bersama dengan Do saudara. not be mad at your parents. Jangan saudara marah pada orang tua. Though they are not according to the word of God. Meski mereka tidak seturut dengan firman Tuhan. Ask Jesus to come. Minta Yesus yang datang. There is something that we can do. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Cook the food is our part. Masak makanan kesukaannya itu bagian kita. But opening the doors is God's part. Tetapi membukakan pintu itu bagiannya Tuhan. Today they already get married and got the children. Hari ini saudara pasangan yang tadi datang pada Bapak Gembala sudah menikah dan punya anak. And they got the blessings from their parents. Dan mereka mendapatkan restu dari orang tuanya. They invite Jesus Mereka undang Yesus. and God opened doors for them. Dan Tuhan bukakan pintu bagi mereka. Invite Jesus. Undang Yesus saudara. For the great shepherd Dia adalah Gembala Agung. and for the King of Glory, Dan bagi Raja Kemuliaan. the doorkeeper must open the door. Bagi Raja Kemuliaan, penjaga pintu akan No membukakan matter pintu. how hard the door is, Tidak peduli seberapa kerasnya pun pintu itu. it will be open for you. Itu akan dibukakan bagi saudara. Psalm chapter 107, Mazmur 100 ayat 7. 107 verse 16. ayat 16. For he breaks down gates of bronze and cuts through the bar of irons. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu I besi. can see in faith in the mighty name of Jesus Saya bisa melihat di dalam iman di dalam nama Tuhan that Yesus every bronze gates in our life bahwa setiap gerbang tembaga dalam hidup kita and every bars of iron in our life dan setiap palang-palang besi dalam hidup kita has been break down in the mighty name of Jesus. sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan And the Yesus. door is about to open for all of us. Dan pintu ini sudah akan dibukakan bagi And kita the door semua. is about to be open for this church. Dan pintu itu akan dibukakan bagi gereja ini. God, the great shepherd,
Tuhan kita, Gembala Agung the kita, King of Glory, Raja kemuliaan kita, is already come to your life. sudah datang dalam hidup saudara. And his purpose is to opening door for you, Dan tujuannya adalah untuk membukakan pintu bagi saudara. so that you can see your dreams come true. Sehingga saudara bisa melihat mimpi saudara And you dijadikan can see kenyataan. changes happens. Dan saudara bisa melihat perubahan mulai In the mighty terjadi. name of Jesus. Dalam nama Yesus. All the door that have been held you for all of the times, Bahwa setiap pintu yang sudah menahan engkau selama ini it is being opened in the mighty name of Jesus. sudah dibukakan di dalam Amen. nama Yesus. Amin. Be set free. Hallelujah. Bebaslah saudaraku. Now, Sekarang your reaction to the door, to the closed door. reaksi saudara terhadap pintu yang tertutup. If today you haven't seen the open door, Kalau hari ini saudara belum melihat pintu yang terbuka. if tomorrow you haven't seen open door, Kalau besok belum ada pintu yang where is my terbuka. blessings? Mana berkat saya? Where is my spouse? Mana calon suami saya? Where is my job? Mana pekerjaan buat saya? Our pastor said it has been open, Pak Gembala bilang sudah dibukakan. yet I still see closed door. Tapi kok saya masih lihatnya pintunya tertutup ya? Now tell your closed door, Nah sekarang katakan pada pintu-pintu yang you are tertutup not itu. permanent. Kamu tidak akan selama-lamanya tertutup. You cannot stand against my God. Engkau tidak tahan melawan Tuhanku. You cannot stand between me and the answer of my prayer. Kau tidak bisa berdiri di antara aku dengan jawaban doaku. You cannot stop my good future come in. Engkau tidak bisa menghalangi masa depan yang baik datang padaku. You cannot stop my healing come Engkau in. tidak bisa menghalangi kesembuhanku datang You padaku. cannot stop my blessings come in. Engkau tidak bisa menghentikan berkat-berkatku datang padaku. The King of Glory has come. Raja kemuliaan sudah datang. You shall be open in the mighty name of Engkau Jesus. harus terbuka di dalam nama Yesus. I pray Saya berdoa, you have faith like that. saudara punya iman And seperti I itu. pray Dan saya berdoa before this year end, bahwa sebelum tahun ini berakhir, you shall see with your own eyes. saudara akan melihat dengan mata kepala saudara The sendiri doors have been opened for you. bahwa pintu-pintu sudah dibukakan bagi And your saudara. life will be up another level. Dan hidup saudara dibawa ke level selanjutnya. Shall be done in the mighty name of Jesus. Dijadikanlah dalam nama Yesus. Now, how to accelerate? Nah sekarang bagaimana untuk mempercepatnya? How to accelerate? God opens the door for us. Bagaimana untuk mempercepat? Tuhan buka pintu bagi Give me kita. another 5 minutes. Berikan kepada saya 5 menit lagi. I'm on time. Saya akan tepat waktu. Actually, my time is only 3 more minutes. Sebenarnya waktu saya tinggal 3 menit lagi But please saudara. give me 5 to 6 minutes. Tapi tolong berikan saya 5 sampai I'll make 6 it menit fast. lagi. Saya akan buat cepat. One is the character of our God. Apa karakter Tuhan kita? He is able to make something out of nothing. Dia mampu melakukan, membuat sesuatu ada dari yang tidak ada. From no peace to abundant peace. Dari yang tidak ada damai menjadi kelimpahan damai. From no blessings to abundant blessings. Dari tidak ada berkat menjadi berlimpah berkat. From no joy to full of joy. Dari tidak ada sukacita penuh dengan sukacita. From no life, death to full life. Dari tidak punya hidup, mati, binasa menjadi penuh dengan kehidupan. That is the characteristic of our God. Itu karakter Tuhan kita. His power can make something out of nothing. Kuasa Tuhan kita bisa membuat sesuatu ada dari yang tidak ada. Amen. Amin. And my Bible said Dan Alkitab saya mengatakan that we are Bahwa- created in the image of God. bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. So you have the same power like God have. Jadi saudara memiliki kuasa yang sama seperti yang Tuhan Every miliki. human got the power to create out something out of nothing. Setiap manusia memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu yang ada dari yang tidak ada. Is it true, Pastor? Apakah memang betul Pak Gembala? Yes, it is true. Iya saudaraku. Now look at the things around you. Nah sekarang coba saudara perhatikan pada barang-barang di sekeliling saudara. Who creates table? Siapa yang menciptakan meja? If we are Sunday school children, we will say God. Kalau kita anak sekolah minggu kita akan jawab Tuhan. Who creates car? Siapa yang ciptakan mobil? If we Sunday school teacher, we said
God. Kalau kita adalah guru sekolah minggu, kita juga akan berkata Tuhan yang ciptakan. Tidak, saudara. No. Tidak. In front of me, Di depan saya there is a bamboo table. ada meja dibuat dari pohon bambu. God did not create the table. Tuhan tidak menciptakan meja ini, God create the bamboo. tetapi Tuhan menciptakan bambunya. God create the wood. Tuhan yang menciptakan kayu, But human create the table. tetapi manusialah yang menciptakan meja. Human create the chair. Manusia yang menciptakan kursi. Long time ago we have no chair. Oh, dahulu kala kita nggak punya kursi, We don't have table. kita nggak punya meja, But human invented it. tetapi manusia menciptakannya. We have the same power like God. Kita punya kuasa yang sama Because seperti Tuhan. God put it in you. Karena Tuhan meletakkan kuasa itu di dalam saudara. Amen. Amin. Who create cars? Siapa yang ciptakan mobil? Human. Manusia. Amen. Amin. Amen. Amin. God creates the oil. Tuhan menciptakan minyaknya. God creates the steel. Tuhan menciptakan biji besinya. As God's hand can make something out of nothing. Sama seperti tangan Tuhan bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Your hand, your life can create something out of nothing. Tangan saudara, hidup saudara juga bisa menciptakan sesuatu. Those who understand say amen. Semua yang mengerti maksud saya katakan amin. Now there is the characteristic. Nah sekarang itu karakteristiknya. Now I tell you biblical principle Nah sekarang saya beritahu pada saudara prinsip Alkitabiah. so that you know how to accelerate the works of God. Sehingga saudara tahu bagaimana cara yang mempercepat jawaban daripada Tuhan. My Bible told me Alkitab saya mengatakan that each time this characteristic comes out, bahwa setiap kali karakter Tuhan yang menciptakan ini keluar, the characteristic of making out something out of nothing, yaitu karakter yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada keluar, each time it happens, setiap kali itu terjadi, it will be followed by work. selalu akan dilanjutkan dengan bekerja. It will be followed immediately by work. Langsung seketika itu juga diikuti dengan pekerjaan. Now let me bring you some examples. Saya akan berikan pada saudara satu contoh. Amen. Amin. When God created the earth, Bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, at the beginning the earth was chaos. pada mulanya dunia ini semuanya gelap gulita. Is chaos, and then at the beginning the word is dark. Oh, katanya tidak berbentuk, But gelap, after there is nothing, tidak ada isinya. no animal, Tidak ada binatang, no light, tidak ada terang, no sun, no moon, no stars, tidak ada matahari, bulan, bintang, tidak ada. no plant, Tidak ada tanaman, no human, tidak ada manusia, no nothing. tidak ada apapun. Now Nah sekarang God creates. Tuhan ciptakan. Out of nothing comes something. Tuhan ciptakan dari yang tidak ada keluar sesuatu. Genesis chapter 3 says Kejadian 3 mengatakan that God put human bahwa Tuhan meletakkan manusia and tell human to work on it. dan berkata kepada manusia, kerjakanlah itu. After the characteristic, Setelah karakter Tuhan itu keluar, making something out of nothing, yaitu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, then comes out the work. maka dilanjutkan dengan pekerjaan. When the daughter of Jairus died, Ketika putri daripada Yairus mati, no more life, tidak ada lagi kehidupan no di more dalam. breath, Tidak ada lagi nafas. nothing. Tidak ada apa-apa. God raised her up. Tuhan bangkitkan anak gadis itu. Now she got life. Nah sekarang anak Yairus ini punya kehidupan. From nothing to something. Dari yang tidak ada menjadi ada. Something out from nothing. Dari sesuatu keluar dari yang tidak ada. Immediately God says to the parents, Langsung saat itu juga Tuhan berkata kepada orang tuanya, give her food. beri dia makan. So after the characteristic Jadi setelah karakter Tuhan itu keluar, comes out work. dilanjutkan dengan pekerjaan mengikuti. When Mary and Martha invite Jesus, Ketika Maria dan Marta mengundang Yesus, oh, our brother died already. oh saudara kami sudah mati Yesus. Where do you put the body? Di mana kau letakkan tubuhnya? And
or over there. Oh, di sebelah sana Yesus. Already 3 days died. Sudah 3 hari matinya. No more life. Gak ada lagi kehidupan. No more breath. Gak ada lagi nafas. Nothing. Gak ada apa-apa. And Jesus called out Dan Yesus memanggil keluar from nothing. dari yang tidak ada. He called out life. Dia memanggil kehidupan. Lazarus came back to life. Lazarus pun bangkit hidup. And immediately God gave work to them. Dan langsung saat itu juga Tuhan beri pekerjaan pada mereka. Open all of the things that surround him. Lepaskan semua yang Kain menutupi kain Ya. kafannya. Yeah. So after the characteristic Jadi setelah karakter itu keluar, comes out the work. dilanjutkan langsung dengan pekerjaan. When God do the characteristic, Ketika Tuhan melakukan karakter itu, then human do the work. maka manusia melakukan pekerjaannya. One time Jesus prayed Satu kali Yesus berdoa so that we all may be one. supaya kita menjadi satu. When we pray, Ketika kita berdoa, Jesus answered. Yesus menjawab. When Jesus prayed, Ketika Yesus berdoa, we answered. kita yang menjawab. Amen. Amin, saudara. Now when God do the characteristic, Sekarang ketika Tuhan melakukan karakteristiknya, human do the work. manusia yang lakukan pekerjaan. When we do the characteristic, Ketika kita yang lakukan karakteristiknya, God do the work. Tuhan yang akan lakukan Those who pekerjaan. understand me say amen. Yang mengerti maksud saya katakan amin. There is example in the Bible, Ada satu contoh di Alkitab, and I saudara. will end with this. Dan saya akan akhiri dengan ini. Acts chapter 16. Kisah 16. Paul and Silas Paulus dan Silas dream that somebody from Macedonia called them to help them. mendapatkan mimpi ada orang dari Makedonia memanggil mereka untuk meminta pertolongan. So they go to the Macedonia area, Jadi mereka pergi ke Makedonia, preaching the gospel. mengkhotbahkan, menyampaikan Injil. Everything went good Semuanya baik, saudara. until one time a lady possessed by Satan, Sampai satu kali ada seorang perempuan yang dirasuk roh tenung, that she can forecast people yang dia bisa membaca masa depan orang. because Satan told her. Karena roh jahat yang beritahukan hal itu Now kepada dia. next time I will tell you why she can do that. Lain waktu saya akan beritahu pada saudara kok bisa dia membuat kayak And gitu. maybe I can demonstrate to you that our God can do that also even better. Dan saya bisa menunjukkan pada saudara bagaimana Tuhan kita bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih lagi. For the glory of God. Untuk Amen. kemuliaan nama Tuhan, amin. Now, amen. Come on. Now this lady is disturbing the ministry of Paul and Silas. Nah, sekarang perempuan yang kerasukan roh jahat ini mengganggu pelayanan Silas dan Paulus. So Paul and Silas cast the spirit out of her. Jadi Paulus dan Silas mengusirkan roh tenung itu daripada perempuan tadi. Oh, she is free. Oh, dia bebas. She's happy. Dia senang. But the boss is not happy Tapi bosnya nggak senang, saudara. because they cannot make money out of this girl. Karena mereka jadi tidak bisa menghasilkan uang lagi daripada perempuan ini. So the boss take all of the people Jadi bosnya memanggil orang-orang and to catch Paul and Silas untuk menangkap Paulus dan and Silas. to torture them. Dan untuk menyiksa mereka. Oh, it is so hurt. Oh, sangat menyakitkan, They saudara. don't do anything wrong. Mereka nggak buat apapun yang salah. They loh. don't do anything bad. Mereka nggak melakukan apapun yang jahat. But loh. they receive tortured. Tapi mereka terima aniaya. All of their body is broken. Semua badan mereka hancur lebur. More after that, Lebih lagi setelah itu, they have been saudara, thrown to the jail. mereka dilemparkan ke penjara. They put in the middle Diletakkan di penjara di so tengah. that they cannot escape. Sehingga mereka tidak bisa melarikan They put diri. chain on their feet Dipasangkan rantai di kakinya. and they lock the door Dan ditutup pintunya. so that the next morning they might be facing death sentence. Sehingga tujuannya supaya besok pagi mereka bisa saja dihukum mati. Now, Nah, sekarang there is no hope. tidak ada harapan. There is no reason to praise God. Tidak ada alasan untuk memuji Tuhan saat itu. There is a million reason to be anger to God. Adanya jutaan alasan untuk marah pada Tuhan. Or if I am in that situation, Oh, mungkin kalau Bapak Gembala dalam situasi itu, saudara, I cannot pray. saya nggak bisa. Maybe I cannot pray. Saya nggak bisa berdoa. Maybe I will cry along the night. Mungkin saya akan nangis sepanjang malam. Maybe I will grumble and mad all the night. Mungkin saya akan menggerutu dan marah-marah. There is no peace inside here. Nggak ada damai di dalam sini.
And maybe I cannot forgive all of them. Dan mungkin saya nggak akan bisa mengampuni mereka How semua. many people already been healed by the prayer of Paul? Berapa banyak orang sudah disembuhkan oleh doa-doa Paulus. But the next morning they are the one who whipped Paul. Tetapi keesokan harinya justru mereka yang memukuli Paulus. This is outrageous. Ini keterlaluan, saudara. But what happened? Tapi apa yang terjadi, saudaraku? From no peace, Dari tidak ada damai, come out peace. keluar damai. Something that never been in the jail before. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di penjara. No praise come out from the jail. Tidak pernah ada pujian keluar di No penjara. worship to God out from the jail. Tidak pernah ada penyembahan kepada Tuhan keluar dari penjara. Usually there are anger. Biasanya dari penjara keluarnya marah. Usually there are tears. Biasanya yang keluar itu air mata. Penyesalan apa? Regret. Usually there are regret. Biasanya yang keluar itu penyesalan. Thank you. But never praise. Tapi tidak pernah ada pujian Never keluar. worship. Penyembahan keluar. But Paul and Silas makes praise and worship out of nothing. Tetapi Paulus dan Silas membuat pujian dan penyembahan keluar dari yang tidak ada. They sing to God. Mereka menyanyi kepada Tuhan. They make out something out of nothing. Mereka membuat sesuatu dari yang tidak ada. When the characteristic been done, Ketika karakteristik itu dilakukan, then the work shall follow. maka pekerjaan akan mengikutinya. The Bible said, the Bible said, Alkitab yang God menuliskan, works, Tuhan bekerja, breaking every chain, menghancurkan semua rantai-rantai, opening every door. membukakan semua pintu-pintu penjara. By that night, Pada malam itu, Paul and Silas get free. Paulus dan Silas bebas. Now, Sekarang saudara, I don't know what is the door in your life, saya tidak tahu apakah pintu yang ada dalam hidup saudara. but now we know. Tapi sekarang kita tahu. Maybe you come here, Mungkin saudara datang ke tempat ini. you want to be prayed. Saudara mau didoakan. Yes, we will be praying for you. Iya, kami akan berdoa bagi saudara. In these 5-10 minutes, we will pray for you. 5-10 menit nanti kita akan berdoa. Maybe you come here, Mungkin saudara datang ke tempat you ini. say just like Hannah, Saudara mungkin berkata seperti Hana di I Alkitab. will pour out my heart to God. Aku akan curahkan isi hatiku kepada Tuhan. I will ask His help. Aku akan minta pertolongannya. I will ask Him to defend me. Aku akan minta pembelaan Tuhan bagiku. Amen. Amin. But now we know Tapi sekarang kita tahu, we have that characteristic. kita punya karakteristik yang sama dengan Tuhan. Instead of asking God, Ketimbang kita minta pada Tuhan, why don't us now make praise and worship comes forward out of our heart? kenapa nggak mulai sekarang ini kita buat ada pujian penyembahan keluar dari hati kita? Yes, we still have the problem. Iya, kita memang masih punya masalahnya di sini. Yes, our life is still in need, Ya, hidup kita masih punya kebutuhan-kebutuhan. but we praise God. Tapi kita puji Tuhan, We worship God. kita sembah Tuhan. And I pray Dan saya berdoa, as we do that, ketika kita melakukannya, God will open the doors for you. Tuhan akan bukakan pintu-pintu bagi Let saudara. us worship God Mari kita together. sembah Tuhan Let bersama-sama. us all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri, saudaraku. Hallelujah. Haleluya. Let us all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Let us pray our salvation prayer. Mari kita berdoa doa keselamatan jiwa If kita. you can come, bring your heart to God, Kalau saudara bisa datang membawa hati saudara pada Tuhan. and you can speak to God by yourself. Dan saudara bisa berbicara kepada Tuhan sendiri. Just speak to Him, asking Him His forgiveness. Hanya saudara katakan pada Tuhan, minta ampun daripada Tuhan. You can bring your heart. Saudara bisa bawa hati saudara You can pada pray Tuhan. by your own self. Saudara juga bisa berdoa sendiri. But if you find it is hard for you, Tapi kalau saudara temukan susah berdoa sendiri, let us lead you in prayer. izinkanlah kami memimpin saudara And we want to berdoa. unite our heart, Dan kami mau menyatukan hati kami dengan saudara. because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, wherever 2 or 3 people unite their heart di mana saja 2-3 orang berdoa bersehati and pray for me, dan berdoa I kepadaku, will be in the midst of them. aku akan ada di tengah-tengah mereka.
We want to unite our heart with you Kita mau menyatukan hati kita dengan saudara. by praying with you and for you. Dengan berdoa, doa ini bersama dengan saudara dan untuk saudara. Let us open our heart. Mari kita buka hati kita, Lift up your hands. angkat tangan We are saudara. going to pray our salvation prayer. Kita akan berdoa doa keselamatan In the jiwa. mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me by your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From this time, Mulai saat ini, I am born again. saya sudah lahir baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Tuhan. I will follow you Saya akan ikut Engkau Tuhan. for the rest of my days. Seumur hidup saya. Should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh ya Tuhan, please reach out to me. jangkaulah saya kembali. I will reach out to you Saya akan menjangkau Engkau juga. and forever be yours. Dan untuk selama-lamanya menjadi milik Tuhan. This is my prayer. Inilah doa saya ya Tuhan. I pray in the mighty name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.